Kata Anas, tatkala Jibril beserta Nabi SAW bertemu dengan Idris mengucapkan salam, selamat datang wahai Nabi dan saudara yang soleh. Nabi SAW bertanya kepada Jibril, siapa itu? Jawab Jibril, inilah Idris. Rasulullah meneruskan, aku bertemu dengan Musa. Dia pun mengucapkan selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan terjemahan Sahih Bukhari jilid 1 kitab salat. Kita masuk pada kitab salat hadis 211. Bismillahirrahmanirrahim. Berita dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Abu Zar pernah bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada suatu waktu ketika aku berada di Mekah, tiba-tiba atap rumahku dibuka orang, maka turunlah Jibril, lalu dibedahnya dadaku, kemudian dibersihkannya dengan air Zam-Zam. Sesudah itu dibawanya sebuah bejana emas penuh berisi hikmah dan iman, lalu dituangkannya ke dalam dadaku, dan sesudah itu dadaku dipertautkan kembali. Kemudian ditariknya tanganku dan ia membawaku naik ke langit dunia. Setelah tiba di langit pertama, Jibril berkata kepada pengawal, buka pintu. Malaikat pengawal bertanya, siapa itu? Kata Jibril, saya Jibril. Kata pengawal, adakah orang berserta Anda? Jawab Jibril, ada, Muhammad SAW bersertaku. Tanya pengawal, sudah diutuskah dia? Jawab Jibril, ya sudah. Setelah pintu terbuka, maka kami naik ke langit pertama. Sekonyong-konyong kami bertemu dengan seorang laki-laki yang duduk di kanan kirinya tampak menghitam. Kelompok orang banyak. Apabila dia menengok ke kanan, dia tertawa, tetapi bila dia menengok ke kiri, dia menangis. Orang itu berujar, selamat datang wahai Nabi dan anak yang soleh. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah orang ini? Jawabnya, inilah Adam. Kumpulan orang yang banyak di kanan kirinya ialah roh anak cucunya. Yang sebelah kanan penduduk surga, yang sebelah kiri penduduk neraka. Maka apabila dia menongok ke kanan, ia tertawa, dan apabila dia menangis, dia menengok ke kiri, ia menangis. Kemudian Jibril membawaku naik ke langit kedua. Ia berkata kepada pengawal, buka pintu. Penjaga pintu bertanya kepada Jibril, seperti penjaga pintu pertama bertanya. Kemudian ia membukakan pintu. Ketika Anas, saya ulangi, kata Anas, Rasulullah SAW menceritakan bahwa di beberapa langit beliau bertemu dengan para nabi, Adam, Idris, Musa, Isa, dan Ibrahim salawatullah alaihim. Tetapi tidak diceritakan di langit mana masing-masing berada, selain hanya menyebutkan Adam di langit pertama dan Ibrahim di langit ke-6. Kata Anas, tatkala Jibril beserta Nabi SAW bertemu dengan Idris mengucapkan salam, selamat datang wahai Nabi dan saudara yang soleh. Nabi SAW bertanya kepada Jibril, siapa itu? Jawab Jibril, inilah Idris. Rasulullah meneruskan, aku bertemu dengan Musa. Dia pun mengucapkan, selamat datang wahai Nabi dan saudara yang soleh. Aku bertanya, siapa ini? Jawab Jibril, ini Musa. Kemudian aku bertemu dengan Isa. Isa pun berkata, selamat datang wahai saudara dan Nabi yang soleh. Aku bertanya, siapa ini? Kata Jibril, ini Isa. Setelah itu aku bertemu dengan Ibrahim. Ia pun mengucapkan selamat datang wahai Nabi dan anak yang soleh. Aku bertanya pula, siapa ini? Jawab Jibril, inilah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sesungguhnya Ibnu Abbas dan Abu Hayyah Al-Ansari, kedua-duanya pernah bercerita bahwa Nabi SAW bersabda, kemudian aku dibawanya naik ke tempat yang lebih tinggi, di mana aku dapat mendengar bunyi goresan pena. Kata Ibnu Hazim dan Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda,
Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat atas umatku 50 kali sehari semalam. Maka aku turun membawa perintah itu. Ketika aku lewat di hadapan Musa, ia bertanya kepadaku, apa yang diperintahkan Allah kepadamu untuk dilaksanakan umatmu? Jawabku, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat 50 kali. Kata Musa, kemudian kepada Tuhanmu, saya ulangi, kembalilah kepada Tuhanmu karena umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya. Maka kembalilah aku kepada Tuhan, lalu dikurangi sebagian. Kemudian aku kembali kepada Musa dan berkata, Allah mengurangi seperdua. Kata Musa, kembalilah kepada Tuhanmu, sesungguhnya umatku tidak akan sanggup melaksanakannya. Maka kembali pulalah aku kepada Tuhanku, lalu Allah menguranginya pula seperdua. Sesudah itu aku kembali pula mengabarkannya kepada Musa. Kata Musa, kembalilah kepada Tuhanmu, sesungguhnya umatmu tidak sanggup melaksanakannya. Maka kembali pulalah aku kepada Tuhanku. Dia Allah berfirman, walaupun 5, namun 50 juga, putusanku tidak dapat dirubah lagi. Maka aku kembali pula mengabarkan kepada Musa. Kata Musa, kembalilah kepada Tuhanmu. Jawabku, malu aku kepada Tuhanku. Kemudian Jibril membawaku hingga sampai ke Sidratul Muntaha, tempat mana ditutup oleh aneka ragam warna yang aku tidak tahu warna-warna apa namanya. Sesudah itu aku dibawa masuk ke dalam surga, di mana di dalamnya terdapat mutiara bersusun-susun, sedangkan buminya bagaikan kasturi. Ya, ada keterangan beberapa terjemah. Salawatu alaihi salam, semoga rahmat Allah tercurah kepada mereka. Ini adalah para nabi, salah satunya adalah Ibrahim. Kemudian keterangan yang lain, goresan pena ialah bunyi kalam yang menulis di lauh mahfuz, di lauhil mahfuz. Seperti itu. Ya, ini peristiwa Isra, di mana kita pernah mengetahui ada beberapa ruh Nabi Isa yang bisa meluncur ke sana, dan ruh sifat yang bersifat ruh Nabi Muhammad yang dibersihkan langsung oleh Allah melalui malaikatnya. Dan ruh-ruh kita ini kalau mau ke sana harus mati dulu, harus dibersihkan dulu entah lewat kubur, entah lewat neraka, seperti itulah kira-kira. Dan dari situ Rasulullah membawa perintah jumlah sholat 5 yang sama dengan 50. Sebetullah. Lanjut hadis 212. Dari Muhammad bin Al-Munkadir, katanya, kulihat Jabir bin Abdullah sholat dengan memakai sehelai pakaian, dan dia mengatakan, aku melihat Nabi SAW sholat memakai pakaian sehelai saja. Keterangan penerjemah, pakaian tersebut ialah pakaian orang Arab di masa Nabi SAW. Buat kita tentu pakaian yang biasa kita pakai pula, dan persis ialah dan yang perlu ialah menutupi aurat, tetapi sebaiknya hendaklah dipakai pakaian yang lengkap sebagai tersebut dalam Al-Quran. Khusus zinatakum indakuli masjid, berpakaianlah pakaian perhiasanmu setiap kamu sholat. Seperti itu. Hadis 213. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, seseorang datang bertanya kepada Rasulullah SAW, menanyakan tentang sholat dengan memakai satu helai pakaian. Jawab Nabi, apakah Anda masing-masing mempunyai 2 helai pakaian? Kemudian bertanya pula seorang laki-laki kepada Umar bin Khattab, perkara sholat dengan sehelai pakaian juga. Jawabnya, kalau Allah memberi Anda kelapangan, kekayaan, maka manfaatkanlah kelapangan itu dengan memakai pakaian secukupnya. Sholatlah dengan memakai sarung dan baju, memakai sarung dan kemeja, sarung dan mantel, celana dan baju, celana dan kemeja,
celana dan mantel, dan celana agak pendek dan kemeja. Keterangan terjemah, Rasulullah melarang untuk mencangkung pakai selai kain sarung saja karena dikhawatirkan aurat terbuka tanpa setahu kita. Inilah dikuatkan oleh Umar lebih detail lagi bahwa tutup atas dan tutup sebelah bawah aurat dan di atas mata kaki. Ya, jangan terlalu panjang menutupi mata kaki. Hadis terakhir untuk pagi hari ini, hadis 214 dari Abu Sa'id Al-Khudri, katanya, Rasulullah SAW melarang berselimut dengan selimut sempit dan duduk mencangkung dengan selai kain, tetapi kemaluannya kelihatan jelas. Ya, mencangkung itu memeluk lutut kita, nyender begitu, sehingga ngongkong, terlihat kemaluannya. Zaman waktu itu di mana orang Arab mempunyai selai pakaian saja, itu dilarang duduk seperti itu, mencangkung atau memeluk lutut, melipat, dan terlihatlah kemaluan. Demikian hadirin, mudah-mudahan kita pahami dengan benar dan suruhan-suruhan Rasulullah yang dapat kita lakukan dengan mudah. Insya Allah kita dapatkan syafaat dari beliau kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.